Kembali di pagi hari ini tentunya dalam acara siaran kita ya, dialog layanan program JKN saat liburan Lebaran 2024. Tentunya di pagi hari ini sudah bersama narasumber kita, Kepala Kantor BPJS Kabupaten Bovendigul, Ibu Sofia Lawrence Panggelo, yang tentunya akan menemani kita di pagi yang indah ini. Tentunya banyak hal yang nanti kita coba gali dalam rangkaian dialog kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya itu kita sapa dulu narasumber kita di pagi yang indah ini. Selamat pagi. Pak. Selamat pagi untuk seluruh pendengar radio RRI Bovendigul. Oke, bagaimana kabar untuk hari ini sendiri? Ya, puji Tuhan kabar baik. Kami siap memberikan pelayanan dan informasi pada pagi hari ini. Oke, baik. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul di mana saja Anda berada, dan juga buat para pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung di pagi hari ini ya, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami juga, kami ajak pendengar ya bisa mengirimkan pesan pendek di 0811 4988222 atau yang ingin menelpon langsung terkait dengan pelayanan program JKN saat liburan Lebaran bisa di 0811 4988666. Sekali lagi ya, yang ingin telepon bisa langsung di 0811 4988666. Nah, pendengar, tentunya pemanfaatan JKN pelayanannya, ini pelayanan JKN kalau kita ketahui bersama bahwa JKN itu merupakan nama program, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggara yang kinerjanya nanti diawasi oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu, program JKN merupakan program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Nah, di pagi hari ini juga kami ucapkan selamat pagi ya buat para pendengar RRI Bovendigul dan juga rekan-rekan Duta BPJS Kesehatan Kantor Kabupaten Bovendigul. Semoga hari ini selalu sehat dan semangat dalam beraktivitas. Baik, Bu. Nah ini kalau boleh dijelaskan sedikit kepada pendengar kita ini terkait dengan informasi pelayanan BPJS selama liburan Lebaran ini nih seperti apa ini, silakan Bu. Akses pelayanan kesehatan. Jadi untuk informasi ini kami sampaikan kepada masyarakat Bovendigul bahwa tidak perlu khawatir untuk peserta yang semisalnya mau mudik, misalkan mudik ke Merauke ataupun ke Jayapura dan tiba-tiba sakit di sana, tidak perlu khawatir karena kartu BPJS kesehatannya atau sekarang bisa berobat pakai KTP ataupun kartu keluarga, bisa berobat di fasilitas kesehatan terdekat yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Misalkan sakit, flu ataupun demam bisa berobat ke puskesmas terdekat di sana. Nah, adapun masyarakat yang ingin mengakses pelayanan kesehatan pada saat cuti bersama di tanggal 8, tanggal 9, 12 dan 15, kami kantor BPJS Kesehatan Bovendigul membuka layanan non tatap muka ya. Jadi bisa mengakses nomor Pandawa ataupun nomor dari PIC kami, pegawai Duta BPJS Kesehatan. Nah, jadi ada petugas PIPP namanya, bisa menghubungi nomor itu. Informasinya kami akan menempelkan selembaran informasi nomor kontak yang bisa dihubungi di rumah sakit, di puskesmas ataupun di kantor BPJS Kesehatan. Jadi yang membutuhkan layanan administrasi seperti pendaftaran, perubahan vaskes ataupun ada keluhan, boleh menghubungi nomor yang tertera nanti. Oke, berarti pelayanannya tetap berjalan namun via online ya, teleponnya. Iya, benar. Oke. Pak, ya. Baik Ibu, ini suatu hal yang menarik bahwa tadi Ibu juga menjelaskan yang hendak bepergian itu dapat menggunakan KTP. Nah, apakah ini hanya menggunakan KTP tanpa harus menunjukkan bukti BPJS atau kira-kira seperti apa ini? Mungkin bisa ada penjelasan Bu. Oke.
Di zaman sekarang kan sebenarnya kami lebih memudahkan bagi bapak ibu yang mempunyai Android ataupun Apple yang punya iPhone bisa mendownload mobile JKN. Sekarang lebih memudahkan ya. Jika peserta tidak membawa kartu JKN KIS dapat menunjukkan setidaknya identitas seperti KTP ataupun kartu keluarga. Jadi saya menghimbau bahwa setidak-tidaknya peserta jika berobat membawa identitas KTP ataupun kartu keluarga. Kalaupun kartu JKN KIS-nya lupa, boleh diganti dengan KTP. Oke, berarti ini semakin mudah ini Bu ya. Iya, Berarti benar. sudah tidak lagi dipersoalkan nanti. Yang penting persyaratan-persyaratan itu harus dibawa ya Bu Iya, ya. benar. Baik Ibu, ini memang hal yang menarik ya buat para pendengar. Biar nanti tidak lagi banyak yang komplain hal-hal yang memang sebenarnya sudah dimudahkan oleh pihak BPJS. Tinggal dari kita sendiri harus bisa bersama-sama menyikapi hal ini. Karena itu pada kesempatan ini kami mengajak pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan via telepon di 0811498866 atau via pesan pendek di 081149882222. Nah, tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan kepada kita pendengar terkait dengan bagaimana pelayanan BPJS selama Lebaran ini. Nah, Bu, dijelaskan juga tadi bahwa kanal-kanal informasi ini harus dijelaskan, sudah disampaikan pula. Nah, ini liburan Lebaran ini semakin dekat. Nah, untuk pelayanan kantor BPJS tadi memang tidak dibuka ya pada saat Lebaran. Nah, ini mungkin lebih dirincikan kembali jika terjadi hambatan yang memang urgent. Nah, ini bagaimana ini Bu? Oke, untuk nantinya ini kan sebenarnya pelayanan non tatap muka tetap ada Pak. Jadi ada pegawai kami yang standby untuk menerima telepon dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi. Sebenarnya yang lebih bersiap siaga juga sebenarnya dari fasilitas kesehatan baik itu puskesmas ataupun di rumah sakit ya. Jadi biasanya keluhan-keluhannya paling banyak muncul di pelayanan kesehatan, di fasilitas kesehatan. Kalau untuk yang kami di kantor khusus pemberian layanan administrasi, kami tetap membuka layanan. Ada pegawai yang stay untuk membalas ataupun mengkonfirmasi hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun peserta. Oh, berarti tetap ada Bu ya, Iya. di betul ya, di mana saja Anda berada. Itulah tadi kita sudah sedikit mendapatkan informasi bahwa pihak BPJS tetap memberikan pelayanan namun tidak tatap muka ini. Ini yang harus kita dengarkan bersama, namun kita bisa menghubungi kontak telepon yang nanti akan dipajang di kantor sana. Nah, ini apabila pengguna BPJS ya mengalami kendala tadi bahwa maupun membutuhkan informasi di rumah sakit, karena ini di rumah sakit ini, karena di rumah sakit kan pasti BPJS itu ada juga yang melayani ini. Nah, ini harus bagaimana dan masyarakat harus seperti apa untuk pelayanan di rumah sakit pada saat darurat itu sendiri Bu? Oke, untuk peserta dapat dihubungi ataupun diakses, yang pertama itu ada petugas PIPP di rumah sakit juga pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Ada juga petugas PIPP dari BPJS Kesehatan, bisa diakses di nomor 081 248 03445. Jadi itu adalah petugas BPJS Kesehatan yang bertugas untuk memberikan informasi dan penanganan pengaduan peserta. Oke, berarti kita kembali lagi Bu ya, bahwa ini memang pelayanan akan semakin lebih baik lagi, bahwa BPJS ini kita ini sangat luar biasa. Kalau kemarin-kemarin kan masih belum begitu sempurna lah. Nah, ini kalau tadi bahwa yang keluar daerah wajib membawa KTP dan juga KK. Nah, untuk kita di Kabupaten Bovendigul ini sendiri, nah ini apakah
untuk pelayanannya itu sudah bisa sama seperti di daerah-daerah besar, atau kira-kira seperti apa bagi masyarakat yang nanti hendak ke Bovendigul tiba-tiba sakit di sini untuk melakukan pelayanan, itu seperti apa ini nanti mereka mendapatkan ini, Bu? Oke, siap Bapak. Jadi untuk arus mudik ini kan ada yang ke Merauke Ya. ataupun ada juga yang berkunjung ke Boven, tetap sama Pak, karena di fasilitas kesehatan sudah terdapat aplikasi yang ditanam di fasilitas kesehatan. Jadi aplikasi itu memudahkan peserta jika pesertanya membawa setidak-tidaknya identitas nomor induk kependudukan ataupun KTP. Tetapi yang lebih memudahkan sekarang itu jika ada aplikasi mobile JKN. Aplikasi mobile JKN itu bisa menunjukkan kartu KIS digital. Jadi di aplikasi mobile JKN itu ada kartu KIS digital. Jadi tidak perlu membawa kartu fisik ya. Jadi di aplikasinya memang sudah ada identitasnya, itu boleh ditunjukkan Pak. Jadi misalkan sakit di Kabupaten Bovendigul, ada dari Merauke berkunjung untuk lebaran di sini di Kabupaten Bovendigul, bisa berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di sini ada Puskesmas Tanah Merah, ada Dokter Reza Rustian, ada juga Dokter Prudensia Eromot di Klinik Al-Fatih Kilo 3. Jadi peserta selama sakit pada saat lebaran boleh mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama ini paling banyak 3 kali ya dalam sebulan. Jadi ketentuannya seperti itu. Oke, baik Ibu. Bahwa tadi untuk bisa mendapatkan mobile JKN digital ini, nah ini juga masyarakat kita pasti akan bertanya-tanya seperti apa. Mungkin adakah teknik khusus yang mau disampaikan oleh Ibu untuk para peserta kita ini bisa mendownload aplikasi ini, dan bagaimana proses awal pendaftarannya itu sendiri? Silakan Bu. Jadi untuk download aplikasi mobile JKN ini bisa diakses di App Store ataupun di untuk Android, bisa juga di-download, nama aplikasinya Mobile JKN. Tetapi pertama-tama harus nomor peserta itu terdaftar di aplikasi kami ya. Jadi kalau ada kendala boleh berkunjung ke BPJS Kesehatan Kabupaten Boven, kami akan pandu dan perbaharui. Jika misalnya ada perubahan nomor telepon, kami akan bantu untuk update di kantor ataupun dipandu untuk download mobile JKN. Ya. Nah, kalau untuk nomor sendiri ini tadi bahwa ada nomor peserta. Nah, ini bagi peserta yang ada di luar daerah, mereka tidak bisa langsung ke BPJS di mana daerah asalnya. Nah, ini kira-kira bagaimana mereka mendapatkan nomor peserta itu? Oke, jadi kalau untuk mengupdate informasi juga bisa tadi lewat nomor Pandawa kami ya, Pandawa 0811 8165 165, atau petugas PIPP dari BPJS Kesehatan di 081 248 03445. Oke. Jadi bisa menghubungi, tidak ke kantor pun bisa menghubungi kanal ini untuk kami update informasinya Pak. Oke, baik. Buat pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, nah kemudahan di era kemajuan saat ini semakin kita dari pihak BPJS sendiri sudah memberikan kemudahan itu bagi pendengar yang nanti ingin mengakses melalui Android. Ya, hari ini sudah bisa berarti ya Bu ya, Ya, menuju ke kantor BPJS untuk kita mendaftar. Mungkin saya juga harus mendaftar juga nanti biar lebih mudah. Oke, baik pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, kami kembali ajak pendengar ya yang ingin bergabung bersama kami, mari kita saling sharing atau bertanya langsung. Kebetulan di pagi hari ini sudah ada Kepala Kantor BPJS Kesehatan di Tanah Merah ya, Bovendigul ini sendiri. Bisa dihubungi kami di 0811498866 atau via pesan pendek di 0811488822. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita di pagi hari ini, layanan program JKN saat liburan Lebaran, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, di pagi hari ini masih dalam dialog kita layanan program JKN saat liburan Lebaran 2024. Dan di pagi hari ini sudah ada penelpon kita ya, yang ada di ujung telepon saat ini. Kita langsung saja menyapa dulu. Selamat pagi.
Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Pak? Oke, di kilometer 3. Silakan Bapak mau tanya tentang apa ini? Baik, Bapak Stevi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Mungkin menjadi pengalaman untuk kita ya Pak Stef ini, beliau sudah mendownload mobile JKN, jadi untuk masyarakat yang pindah domisili tidak perlu lagi ke kantor BPJS Kesehatan kecuali mereka adalah TNI Polri. Jadi kalau TNI Polri memang harus ada surat izin dari atasan untuk pindah vaskes. Tapi kalau untuk PNS ataupun masyarakat peserta mandiri ataupun segmen yang lain PBI boleh pindah lewat aplikasi, pindah vaskes lewat aplikasi mobile JKN ya. Dan kalau pindah vaskes di bulan ini dia akan berlaku di tanggal 1 bulan April. Jadi di bulan depan dia sudah boleh berobat di fasilitas kesehatan yang terbaru di Tanah Merah. Jadi Bapak silakan memilih nanti mau terdaftar, mau pilih di Puskesmas Tanah Merah, Dr. Reza Rustian di Apotik Sehat, dan juga Dr. Prudensia Eromot di Klinik Al-Fatih di Kilo 3 Pak. Jadi untuk dokter praktek yang bekerja sama, DPP swasta yang bekerja sama dengan kami ini, mereka bukannya malam Pak. Kalau puskesmas bukannya pagi Pak. Seperti itu. Baik Ibu, ini pertanyaan tadi dari Bapak Stevi ini memang mewakili masyarakat atau pegawai-pegawai yang kerja dipindah tugaskan ke Tanah Merah, khususnya ini yang ada di vertikal ya, seperti kami RRI, BPS, dan juga bandara. Nah ini untuk pegawai-pegawai seperti ini vertikal, kalau tadi kan TNI Polri sudah jelas harus dari atas. Nah kalau yang vertikal ini seperti apa yang dari pusat ini? Untuk vertikal dan segmen yang lain itu boleh pindah lewat aplikasi mobile JKN Pak. Jadi pindah vaskes lebih memudahkan lewat aplikasi mobile JKN. Jadi tidak perlu berkunjung ke BPJS Kesehatan. Seperti itu ke kantor. Oke, baik. Buat Bapak Stevi ya, semoga bisa memahami ini karena sudah semakin dimudahkan kita ini. Dan juga terlebih khusus bagi TNI Polri yang tadi hendak atau pindah tugas dari tempat asalnya ya harus melalui pimpinan pastinya. Nah, yang paling mudah lagi kita yang vertikal ini langsung saja pindah melalui aplikasi, tinggal memilih vaskes yang ada. Nah, pendengar, kami juga kembali ya mengajak pendengar yang mau bergabung silakan di pagi hari ini biar kita tidak lagi salah paham terkait dengan pelayanan JKN BPJS ya selama hari raya Lebaran, tetapi di luar itu juga boleh bertanya. Mumpung ada kesempatan, kebetulan ada kepala kantornya, bisa secara detail kita mengetahui terkait dengan teknik pelayanan JKN BPJS ya, sehingga kita tidak salah lagi dalam mendapatkan pelayanan yang baik. Nah, Ibu, bahwa bagi peserta JKN saat berobat ini juga pasti akan ditanya karena masyarakat kita juga ini ada yang menggunakan HP Android tapi ada juga yang tidak. Nah, ini pada saat mereka berobat apakah mereka tetap membawa kartu BPJS atau kira-kira bagaimana ini? Jadi pada saat berobat ini masyarakat dipastikan dulu ya Pak. Jadi dipastikan mungkin masih ada masyarakat yang belum terdaftar di program JKN ini. Kami himbau untuk segera mendaftar menjadi peserta JKN ya. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit tidak membawa belum terdaftar jadi peserta JKN. Jadi yang berhak mendapatkan pelayanan itu adalah peserta yang sudah terdaftar menjadi program JKN ini ya.
Nah, dipastikan seluruh anggota keluarganya sudah terdaftar dalam program JKN. Kalau ada yang belum terdaftar, silahkan membawa kartu keluarga ke kantor BPJS Kesehatan untuk kami berikan persyaratan-persyaratan atau menghubungi Pandawa yang tadi untuk kami bisa bantu ya. Kalau tidak berkesempatan ke kantor BPJS Kesehatan, bisa menghubungi Pandawa kami tadi untuk diberikan persyaratan. Nah, yang tadi untuk yang ingin berobat, setidak-tidaknya peserta harus menunjukkan salah satu identitas, Pak ya. Jadi masyarakat juga harus memahami bahwa kita menjalankan aturan ataupun regulasi pemerintah ini, kita harus membawa setidak-tidaknya identitas yang bisa dilakukan seluruh perekaman ya Pak, baik itu penyimpanan data-data pasien, setidaknya membawa kartu JKN, ataupun kalau tidak membawa kartu JKN bisa mendownload mobile JKN ataupun KTP ataupun kartu keluarga. Jadi silakan Bapak Ibu memilih lebih memudahkan yang mana ya. Kalau tidak ingin membawa kartu fisik seperti kartu JKN ataupun KTP, berarti download mobile JKN. Jadi jika sampai di fasilitas kesehatan tempat kita berobat, misalkan berobat di Puskesmas Tanah Merah, pasti karyawan di Puskesmas Tanah Merah, bidan ataupun perawat di sana di loket pendaftaran akan menanyakan identitasnya mana, KTP ataupun kartu KIS ataupun NIK-nya mana, karena tidak mungkin ujuk-ujuk kita melakukan pendaftaran tanpa kita mengetahui identitas peserta yang berobat ya. Jadi harus menunjukkan setidak-tidaknya salah satu identitas dari yang tadi saya sebutkan. Oke, nah Ibu, ini memang kalau di Kabupaten Bovendigul ini ya, hampir sebagian belum ada HP Android ini, apalagi masyarakat kita yang ada di daerah pedalaman. Nah, pada saat ini kita berbicara tentang terkait dengan kedaruratan, bahwa masyarakat pada saat darurat itu karena terburu-buru mereka lupa bawa kartu BPJS yang harus mereka bawa dan juga KTP karena panik. Nah, ini bagaimana sesampainya mereka di Vaskes ini, Bu? Karena kerap mereka dipusingkan oleh pelayanan karena harus wajib. Nah, ini bagaimana kira-kira langkah dan upaya yang sudah dilakukan oleh BPJS mungkin dengan pihak Vaskes yang ada? Ya, kalau untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama, memang kita menghimbau bahwa peserta harus membawa setidak-tidaknya satu identitas ya. Jadi kalaupun kita sakit karena terburu-buru, setidaknya tarik dompet lah, biasanya kan di dompet kan ada KTP setidaknya. Jadi KTP itu sudah bisa digunakan, jadi disetarakan semua di seluruh Indonesia. KTP sah dan dapat digunakan untuk berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, kalaupun pesertanya dia dalam keadaan gawat darurat, kalau keadaan gawat darurat kan misalkan kecelakaan serangan jantung ataupun asma, ataupun ada penyakit lainnya yang memang segera membutuhkan pelayanan. Kalau berobat di UGD Pak ya, kalau berobat di UGD bisa juga menggunakan KTP Pak. Nah, kalaupun dirawat inap, ini peserta ataupun masyarakat diberikan paling lama 3 kali 24 jam atau 3 hari untuk menunjukkan penanggungnya siapa ya. Jadi kalau peserta dirawat inap di rumah sakit, jika dia peserta JKN, dia paling lama diberikan waktu 3 hari untuk menunjukkan apakah dia penjaminnya adalah BPJS Kesehatan atau dia mau bayar sendiri gitu Pak. Iya, jadi kalau lewat dari 3 hari, mohon maaf tidak dijamin oleh program JKN ini, karena batas untuk penjaminan itu 3 kali 24 jam atau sebelum pulang ya Pak. Jadi biasanya kan ada peserta yang dirawat 1 hari 2 hari, jadi harus menunjukkan sebelum kepulangan ya. Nah, ini penjamin juga ini pasti nanti masyarakat kita juga bertanya-tanya Bu ya, penjamin apakah seandainya ini masyarakat kita yang dari kampung datang lupa bawa itu dan memang harus dilakukan penanganan secepat mungkin, khususnya ya bagi ibu-ibu mungkin yang melahirkan, akan melakukan sesar. Nah, ini apakah keluarga yang dapat menggunakan BPJS keluarga yang ada di kota atau kira-kira seperti apa? Ini mungkin harus ada penjelasan biar masyarakat tidak salah paham. Oke, baik Pak. Jadi untuk peserta yang akan berobat ya, jadi tidak diperkenankan identitas kepesertaan program JKN itu satu orang satu identitas Pak. Jadi tidak bisa menggunakan kartu saudaranya ataupun kartu anaknya, karena ada di aplikasi itu akan terdaftar
ada umur ataupun ada namanya yang disesuaikan. Jadi tidak boleh menggunakan identitas keluarga yang lain. Jadi nanti ke depannya juga ini kami sedang merancang di rumah sakit itu akan diberlakukan fingerprint bagi masyarakat yang berobat ya. Jadi lebih memudahkan lagi. Nanti untuk perekaman ini pada saat pasien datang kita menggunakan sidik jari sekarang. Jadi agar akurat ya. Jadi si pasiennya memang harus datang, kalau yang memang sakit ya dia yang berobat ke rumah sakit, si pasiennya itu yang melakukan perekaman. Jadi untuk kunjungan kali berikutnya tidak perlu menunjukkan ini lagi Pak, KTP ataupun kartu KIS, sisa dia menggunakan fingerprint nanti. Ini semakin memudahkan luar biasa. BPJS saat ini akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan. Tentunya Bu, kita akan membahas banyak terkait dengan bagaimana masalah secara mobile ini sendiri atau secara via aplikasi ini memang harus intens disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mudah masyarakat kita. Namun sebelum kita membahas masalah ini, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Pendengar RRI Bovendigul di mana saja Anda berada, kembali lagi kita dalam bincang-bincang kita terkait dengan pelayanan program JKN saat libur Lebaran 2024. Masih bersama Kepala Kantor BPJS Kabupaten Bovendigul, Ibu Sofia Lawrence Panggelo, yang di pagi hari ini masih terus akan menginformasikan terkait dengan pelayanan JKN di Kabupaten Bovendigul sendiri. Nah, pendengar, kami kembali lagi mengajak ya yang mau bergabung silakan di 0811 49 88666 atau via pesan pendek di 081149882222. Nah, Ibu, terkait dengan pelayanan itu sendiri bahwa saat ini BPJS sudah mulai mengembangkan pelayanan ini melalui aplikasi yang ada sehingga masyarakat kita ini bisa mengakses dengan cepat. Nah, dalam pelayanan menggunakan Android ini sendiri, nah, adakah penekanan-penekanan khusus yang mau disampaikan oleh Ibu sehingga dalam mendaftar ini tidak salah dan memang benar-benar memberikan keterangan data itu harus akurat? Mungkin bisa disampaikan, silakan Bu. Lebih memudahkan Bapak Ibu, jadi tidak perlu berkunjung ke kantor BPJS Kesehatan dimanapun berada. Jadi misalkan untuk mengakses pelayanan kesehatan yang terdekat, mungkin setelah pindah ke Makassar, aplikasi ini lebih memudahkan dia menunjukkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama lebih dekat kemana. Jadi untuk mengakses mobile JKN ini sebenarnya tidak sulit ya. Yang penting nomor yang terdaftar ataupun yang nomor yang ingin digunakan untuk download mobile JKN ini sudah terdaftar di aplikasi kepesertaan kami. Jadi ataupun kalau belum terdaftar di aplikasi kepesertaan kami, bisa menghubungi nomor Pandawa, kami akan update nomor HP yang terbaru untuk didaftarkan sehingga Bapak Ibu pada saat mendownload mobile JKN bisa langsung masuk. Jadi sisa nanti klik registrasi. Dia akan minta nomor induk kependudukannya nanti, setelah itu bisa login. Oke. Baik Ibu, kita berbicara terkait dengan pelayanan JKN, tentunya tidak lepas juga kita sebagai masyarakat peserta BPJS ini juga mempunyai tanggung jawab yang bagaimana di sana diwajibkan kita harus selalu intens membayar kewajibannya. Nah, ini sejauh ini khususnya di kabupaten kita ini seperti apa, Is? Oke, jadi untuk informasi ya, kita kan peserta JKN ini ada 2 segmen, ada PBI dan non PBI. Jadi kalau PBI ini dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu yang haknya kelas 3 ya. Jadi iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat ataupun ada yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu masyarakat yang tidak perlu membayar setiap bulan. Kemudian ada PNS di segmen pekerja penerima upah yang tidak perlu membayar, PNS, TNI, Polri, karena mereka langsung dipotong dari gaji ya Pak. Nah, untuk yang segmen peserta mandiri ini yang memang harus selalu diperhatikan Bapak Ibu,
bahwa untuk segmen peserta mandiri ini dia berbeda, karena segmen peserta mandiri ini setiap bulan harus membayar iuran ya, paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Ataupun sekarang lebih dimudahkan juga untuk program auto debit ya, bisa di Bank BRI, BNI atau Mandiri. Namun kendala kita di Bovendigul ini, setelah kami kerjasama dengan bank di sini yang BNI dengan BRI, di sini aplikasinya belum bisa untuk auto debit ya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu ada berkunjung ke Merauke ataupun ke Jayapura bisa mendaftarkan auto debit di sana. Bisa juga lewat aplikasi mobile JKN mendaftar auto debit. Jadi tiap bulan yang penting rekeningnya ada tertera sejumlah uang, maka akan di auto debit langsung. Atau Bapak Ibu bisa membayar sekarang lewat Brimo ataupun lewat BNI ataupun lewat Mandiri banking gitu. Oke, baik Ibu. Ini memang harus dijelaskan secara terperinci kepada masyarakat kita yang menggunakan BPJS agar tidak salah paham pada saat pelayanan. Terlebih khusus ini yang mandiri ini. Iya. Ya, Mandiri dan badan usaha Pak yang terdaftar. Oh ya, badan usaha, oke. Badan usaha kan juga seperti peserta mandiri yang harus membayar setiap bulan. Nah ini mungkin adakah satu penekanan sehingga mereka tidak menyalahi vaskes-vaskes yang ada dan juga pihak BPJS itu sendiri. Silakan Bu. Oke, jadi tadi saya sudah berikan informasi bahwa peserta JKN itu yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan adalah yang kartunya aktif ya. Jadi misalkan peserta dari segmen mandiri ataupun dari pekerja penerima upah badan usaha, meskipun sudah terdaftar tetapi jika tidak membayar iurannya, maka otomatis di tanggal 1 bulan depan, misalkan sekarang kan kita di bulan April ya, misalkan sampai dengan 30 April atau 31 April tidak membayar, maka otomatis kepesertaan JKN-nya di tanggal 1 Mei itu akan nonaktif kalau tidak membayar sampai dengan 31 April. Begitupun ke depannya, misalkan tidak bayar, menumpuk, dia tidak akan aktif kartunya dan tidak bisa digunakan. Jadi dia tidak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sampai si pesertanya membayar iuran. Ya. Jadi diperhatikan juga bahwa peserta segmen mandiri ataupun pekerja penerima upah dari swasta ini, jika menunggak dan dia masuk rumah sakit dalam kurun waktu 45 hari, maka dia mendapatkan denda pelayanan di rumah sakit ya. Jadi kalau rawat inap, kalau rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun rawat jalan di rumah sakit, itu tidak dikenakan denda pelayanan, tetapi yang dikenakan denda pelayanan adalah peserta yang mengakses rawat inap di rumah sakit gitu. Baik Ibu, hingga saat ini masih banyak masyarakat kita yang memang mereka belum mengurus BPJS ini karena berbagai macam alasan bahwa mereka tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Nah, ini mungkin ada penyampaian yang mau disampaikan sehingga benar-benar karena pemerintah kita sudah mewajibkan masyarakat harus menggunakan BPJS agar lebih mudah. Nah, ini bagaimana nih Bu? Oke, terkait keluhan-keluhannya terkait pelayanan kesehatan ini, kami dengan pemerintah daerah khususnya rumah sakit ataupun puskesmas ataupun DPP swasta yang bekerja sama dengan kami tetap mengoptimalkan ya. Adapun keluhan-keluhan dari Bapak Ibu terkait pelayanan kesehatan, kalau ada yang merasa ada keluhannya boleh disampaikan ke kami ya. Bisa tadi melalui Care Center 165 ataupun petugas PIPP di rumah sakit ataupun petugas PIPP BPJS Kesehatan. Kami bisa melakukan konfirmasi ke fasilitas kesehatan terkait jika ada keluhan-keluhan. Jadi memang kita semakin membenahi pelayanan kesehatan kita ya. Tentunya pemerintah daerah juga terus mengoptimalkan terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Bovendigul. Oke, baik Bu. Yang terakhir ini apa pesan yang mau disampaikan kepada pendengar kita dan juga kepada peserta JKN sehingga dalam mendapatkan pelayanan yang baik apalagi di Lebaran nanti sehingga tidak lagi terjadi persoalan di lapangan? Silakan. Oke, mungkin terakhir dari kami BPJS Kesehatan ya, untuk pendengar RRI Bovendigul,
dimanapun berada, saya menyampaikan bahwa pastikan seluruh anggota keluarga telah terdaftar dalam program JKN ini. Kemudian yang kedua, kami kantor BPJS Kesehatan tetap menyiagakan layanan piket selama libur Lebaran lewat non tatap muka. Kami ada kontak person yang bisa dihubungi, ada petugas PIPP di rumah sakit dan ada petugas PIPP BPJS Kesehatan, dapat diakses di 081248034445. Jadi boleh menghubungi nomor itu ataupun nomor Pandawa kami BPJS Kesehatan di 0811816565. Nah, kemudian yang ketiga, untuk mengakses pelayanan kesehatan ini peserta setidak-tidaknya menunjukkan identitas, baik itu KTP ataupun kartu keluarga dapat digunakan untuk berobat. Lebih memudahkan sekarang download aplikasi mobile JKN. Kemudian untuk peserta ataupun masyarakat yang mudik dan sakit di tempatnya boleh mengakses fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat di daerah yang dituju paling banyak atau maksimal 3 kali dalam sebulan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, Pak. Mendengarkan penjelasan langsung dari Kepala Kantor BPJS Kabupaten Bovendigul, Ibu Sofia Lawrence Panggelo ya, yang sudah memberikan pemahaman tentang kita bagaimana pelayanan mereka selama Lebaran dan juga bagaimana kita menggunakan aplikasi mobile BPJS sehingga lebih mudah lagi kita dalam menangani masalah kesehatan kita. Dan pendengar RRI Bovendigul, terlebih khusus juga yang menggunakan BPJS Mandiri ya, baik itu pengusaha juga, hendaklah untuk bisa wajib untuk membayar iuran setiap bulan agar tidak menjadi penghambat baru pada saat mendapatkan pelayanan, karena kita tidak pernah tahu kapan kita sakit. Jadi marilah kita bekerja untuk kesehatan kita, karena itu mari kita bersama-sama menjaga dan wajib kita juga segala kebutuhan dan juga apa yang menjadi harapan kita harus bisa kita laksanakan dengan baik. Di pagi hari ini saya Yoris Goden, selamat pagi.